Yeah, gue minasan. Welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter terbaru udah rilis. Jadi without any long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go. Jadi kali ini kita langsung aja ke cover story yang ternyata bukan cover story sih. Lebih tepatnya cover fan request yang gambarin kalau nakama geng sedang menggunakan baju-baju penyihir terbang dengan sapu ditemani naga. Oke? Kayaknya gak ada arti apa-apa di sini, jadi kita langsung aja ke menuju kontennya, oke? And now masuk ke menu utama, di mana momen dimulai dengan Sanji yang menang banyak sambil memangku Nami. Seluruh kru topi jerami yang ada di sana ya bersiap untuk melompat ke bawah, re. Ya, di momen ini semuanya jelas masih mencari tahu apakah ini halusinasi, mimpi, atau kenyataan. Tanpa adanya kejelasan dan dilanda beberapa kebingungan, sedikit penjelasan tentang bagaimana mereka semua bisa berkumpul juga mulai dijelaskan. Mulai dari Zoro yang bertemu dengan Luffy dengan cara mencari sumber suara yang sedang berisik. Pasalnya, di mana ada kegaduhan, jelas Orochi Baka Sencho pasti ada di sono. Dan begitulah momen Zoro bisa bertemu dengan Luffy, re. Sebelum akhirnya mereka menemukan Usopp yang sedang kesulitan dalam melawan kucing monster. Luffy sendiri ya sebenarnya merasa kalau Usopp tuh harusnya bisa mengalahkan monster itu sendirian. Tapi Usopp beralasan kalau dia sudah terbangun dengan posisi digigit sang monster. Jadi kebayangkan siapa yang nggak panik tiba-tiba terbangun di posisi seperti itu. Cuman kalau kita coba lihat lebih jauh, mungkinkah ini sebenarnya menunjukkan bagaimana ekspektasi Luffy ke Usopp itu udah sangatlah besar. Mungkinkah ini tanda kalau Usopp akan membuktikan dirinya pada arc kali ini? Karena you know lah ya, Elbaf ini harusnya jadi negerinya Usopp. Di sisi lain, kebingungan melanda kru topi jerami. Secara baju yang digunakan oleh seluruh kru topi jerami yang mirip seperti prajurit Elbaf ini terasa aneh. Karena menurut logika Usopp, kalau harusnya baju berukuran manusia gak bakal ada di pulau raksasa, yang mana kalau kita pikir-pikir juga emang bener adanya, re. Pada akhirnya untuk memecahkan misteri ini, mereka semua sepakat untuk bergerak ke arah pusat kota untuk bertanya kepada warga dan mengumpulkan informasi tentang lokasi keberadaan mereka sebenarnya. Nah, dalam perjalanan mereka menuju kota, mereka terhenti karena bertemu dengan seorang yang berukuran layaknya manusia sedang mengendarai semacam belalang. Pria itu mengaku sebagai pelayan dari Lord Iskak, orang yang menguasai Big Stan Castle. Lebih lanjut ya, dia menjelaskan kalau semua wilayah luas ini adalah milik Sun God. Orang itu juga memperingati untuk gak bergerak ke arah sisi seberang istana, karena tempat itu merupakan kuil milik Sun God dan tak ada seorang pun yang pernah pulang hidup-hidup setelah mendekat ke sono. Mendengar sesuatu yang menarik, Orochi Baka Sencho alias Luffy tanpa banyak pikir panjang, dia langsung bergerak ke tempat yang dilarang itu. Ungkapan larangan adalah perintah, emang cocok banget sama Orochi Baka Sencho, re. Lebih lucunya, gak cuma Luffy doang yang tertarik untuk pergi ke sono, melainkan Zoro malah ikut-ikutan tertarik, yang mana membuat Sanji sedikit jengkel. Karena dia ngerasa Luffy jadi bertindak seperti ya gara-gara Zoro yang selalu ngedukung juga. Emang dua orang ini tuh sama-sama gilanya dan agak stresnya, re. Terus yang menarik adalah sebenarnya di dalam perjalanan menuju kuil Sun God, di sana malah terungkap ada sebuah kaca yang membuat sifat reflektif, seolah-olah menjadi tembus pandang. Namun jika kalian mencoba melewatinya ya, kaca itu jelas akan retak karena terkena oleh tekanan. Sanji di sini mencoba ngejelasin tentang bagaimana cara kerja dari kaca itu. Malahan Sanji langsung bilang ya, kalau apa ya, dia aja ngeberesin ruangan wanita yang ada di Sunny yang jelas disambut tendangan oleh Nami. Sanji, coba aja kalau dia bisa bikin kaca tembus pandang di Thousand Sunny ya. Bisa-bisa masa lalu dia yang terdampar di pulau sendirian terulang lagi gara-gara Nami marah ke Sanji, re. Singkat cerita, para warga yang melihat terlalu banyak kejadian aneh di hari ini ya, merasa kalau hari ini tuh entah kenapa kayak kacau balau banget. Bahkan pria yang menunggangi serangga aja bilang kan kalau dia harus mengurus sesuatu dulu karena tiba-tiba aja ada yang membakar Irgat. Kemana kru topi jerami pergi, kayaknya masalah emang selalu datang menghampiri. Siapa lagi kalau bukan Orochi Baka Sencho yang menjadi dalang di balik semua ini. Ya pokoknya emang Luffy lah dalang segalanya. Lanjut, sesampainya mereka di dalam kuil Sun God, barulah terasa kalau ruangannya seperti layaknya ruangan raksasa yang sangat besar. Yang menarik ya, mengapa ada semacam mesin jahit di atas meja yang membuat kita salah fokus akan apa pekerjaan orang yang berdiam di sini. Mr. K curiga ya, mesin jahit ini berhubungan dengan katakanlah pakaian-pakaian yang mereka pakai, alias yang dipakai oleh nakama geng yang terjebak di sini, re. Sepertinya semua kebingungan dan misteri ini akan terhubung satu sama lainnya. Dan gak hanya itu saja, Chopper juga ternyata berada di tempat itu di skap di sono.
Satu demi satu dari kru topi jerami mulai berkumpul. Chopper yang takut langsung menangis di pangkuan Nami. Di samping itu ya, Usopp yang mencoba menemukan sesuatu malah menemukan baju ukuran manusia tersimpan di salah satu lemari. Bener kan? Mesin jahit baju manusia. Seperti ini semua emang didesain untuk kali itu, bukan? Karena Usopp sendiri ngerasa kalau ini tuh seperti ada seorang bermain layaknya boneka-bonekaan dan mereka diberi baju layaknya mainan. Nah, gak lama dari situ ya, prajurit yang katanya menjaga kuil dari Sun God mulai beraksi menyerang para kru topi jerami. Nami sudah memperingati untuk kabur sementara sebelum mereka ditangkap oleh Sun God. Terus kita juga melihat kemunculan pertama kali orang yang mengaku Sun God diperlihatkan. Tapi ini belum jelas ya, Rek. Karena ya you know lah, ini kan versi kesayangan. Jadi Mr. K belum berani bilang ini Sun God yang beneran atau kagak. Tapi yang jelas kayaknya dia pakai hak tinggi dan cewek sih. Cewek gak sih? Dan penampilan yang orang yang menyerupai Sun God ini diperlihatin, Rek. Dengan muka layaknya rusa bertanduk, dia membawa tongkat sihir berlingkar seperti matahari dan berpakaian layaknya penyihir. Loki kah? Yang jelas saat Sun God memasuki ruangannya, dia sangat terkejut akan seberapa kacaunya pertarungan di sono. BTW tapi kalau Loki juga gak mungkin karena ini pakai pakai sepatu hak tinggi gitu loh. Ini like a ladies gitu loh. Bukan Loki sih. Feeling Mr. bukan Loki juga bukan Sun God. Tapi kita lihat aja nanti ke depannya kayak gimana. Dan Mr. panggil sang penyihir aja ya. Sang penyihir jelas marah akan semua kerusakan yang terjadi di sana, Re. Sedangkan Luffy dan yang lainnya beres mengajar seluruh prajurit yang ada di kastil ini ya. Mereka memberhentikan seekor kucing dan mengajar kucing itu lalu menungganginya. Ya, kucing itu dijadikan kendaraan oleh Luffy dan kawan-kawan buat melarikan diri dari kejaran sang penyihir gede ini. Chopper yang ada di situ coba nerjemahin omongan si kucing yang bilang kalau dia akan mengingat momen ini. Tapi jackpotnya ya, malahan kru topi jerami menemukan peta yang tersangkut di tubuh sang kucing. Dan dengan begitulah, petualangan Orbaka Sencho dengan nakama geng yang gak banyak ini ya dimulai di negeri Elbaf dengan langsung dikejar oleh penyihir gede yang marah dan jelas akan mengejar mereka. Karena dia gak akan melepaskan Luffy dan kawan-kawan begitu doang setelah membuat huru hara di negerinya. Satu yang menarik sih ya, kalau di sini kita kan diawali oleh momen diperkenalkan Sun God yang palsu. Lalu apakah tempat Luffy dan yang lainnya berada pun berarti Elbaf yang palsu? Karena mulai dari kaca yang menjadi pembatas sekaligus ilusi optik, terus baju berukuran manusia dan tempat yang terbuat dari Lego. Bukankah ini semua merujuk ke suatu tempat yang emang dibuat oleh seorang untuk bersenang-senang? Dan orang itu memperlakukan manusia-manusia yang dia masukin ke tempat itu sebagai mainannya. Ya, tempat ini gak jauh dari tempat untuk mencari kesenangan bagi seorang. Bahkan sampai niat membuatkan baju untuk mainannya. Jelas hal ini menjadi menyenangkan bagi orang yang berkuasa di tempat itu, Re. Menarik untuk kita ketahui memang siapa orang misterius yang mengaku sebagai Sun God ini, alias ya terjemahannya lah ya. Dan dimanakah sebenarnya lokasi kru topi jerami berada ini? Apakah ini benar-benar hanya sebuah miniatur yang dibuat untuk kesenangan belaka? Layaknya seorang yang melakukan perbudakan atau sebenarnya ada cerita dan alasan tentang mengapa tempat ini bisa tercipta? Belum lagi alasan mengapa Luffy dan yang lainnya bisa sampai di tempat ini pun masih belum terungkap, Re. Bersamaan dengan itu ya, lokasi keberadaan Brook, Jinbe, dan Robin masihlah tanda tanya. Mungkinkah ketiganya beneran berada di Elbaf bersama rombongan bajak laut raksasa? Atau malah ketiganya terpisah dan tertangkap di lokasi yang berbeda layaknya Chopper? Gak ada yang tahu kan hal ini, jadi kita tunggu aja. Yang jelas permulaan arc Elbaf ini udah dimulai, Re. Dan cukup seru dan interesting juga. Terutama kita juga menjumpai zaman medieval. Mainan Lego udah bener-bener apa ya, out of the box lah. Siapa sih yang kepikiran bakal ada dunia Lego? Oke, sekian dulu terkait reaction kali ini. Kita jumpa lagi nanti di next pembahasan lebih dalam lainnya. Atau kalau kalian ada saran, silahkan komentar. Mr. K bakal baca kok. Dan mungkin bakal Mr. K jadiin konten juga. So, see you next time. Adios, Karimelo. Stay safe everyone. Salam Animedia.